Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fisika kesehatan biokimia. Praktikum 4. Pengertian biolistrik. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria. Melalui proses respirasi sel, biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang membran. Kemampuan sel saraf neurons menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Macam-macam gelombang. Gelombang mekanik. Pengertian dari gelombang mekanik ialah suatu gelombang di mana yang dalam proses perambatannya membutuhkan medium, zat perantara, atau dengan kata lain, jika tidak ada medium, maka gelombang tidak akan terjadi. Contoh dari gelombang mekanik adalah sebuah gelombang bunyi di mana untuk zat perantaranya adalah udara, sehingga jika tidak adanya udara, maka bunyi tersebut tidak akan terdengar. B. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat diartikan sebagai gelombang yang mana di dalam prosesnya perambatan tidak membutuhkan medium, zat perantara. Dengan kata lain, gelombang ini dapat merambat tanpa harus adanya medium. Contohnya adalah gelombang cahaya yang selalu ada sehingga tidak memerlukan berupa zat perantara. Yang ketiga yaitu C. Gelombang transversal merupakan gelombang di mana untuk arah getarannya tegak lurus secara dengan rambatannya. Untuk bentuknya dari getarannya berupa lembah dan bukit. D. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang merupakan arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya, sedangkan untuk bentuknya dari getarannya berupa rapatan dan renggangan. Ini contoh gelombang transversal. Isyarat kelistrikan tubuh. Isyarat listrik tubuh merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe-tipe sel tertentu yang termasuk dalam isyarat listrik tubuh EMG, elektromyogram, ENG, elektroneurogram, ERG, elektroretinogram, EOG, elektrookulogram, EGG, elektrogastrogram, EEG, elektroensefalogram, EKG, elektrokardiogram. Penjelasan isyarat kelistrikan tubuh. EMG, elektromyogram, merupakan metode pencatatan potensial otot biolistrik selama pergerakan otot, digunakan untuk memperoleh informasi tentang aktivitas kelistrikan otot. Nah, yang kedua ada ENG, elektroneurogram. Pembuatan ENG untuk mengetahui keadaan sensoris untuk menentukan penderita miastenia gravis. Kecepatan normal kondusif saraf motoris berkisar 40-60 menit atau detik. Apabila kecepatan 10 menit atau detik merupakan pertanda kelainan saraf. ERG, elektroretinogram, merupakan pencatatan bentuk kompleks potensial biolistrik yang ada pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Isyarat ERG syarat kompleks karena merupakan sumasi efek yang terjadi di dalam mata. Bila gelombang B tidak tampak pada ERG, berarti retina penderita mengalami retinitis pigmentosa. EOG, elektrookulogram, pengukuran berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. EGG, elektrogastrogram, merupakan EMG yang berikatan dengan gerakan peristaltik tractus gastrointestinalis. EEG, elektroensefalogram, pencatatan potensial aksi listrik untuk merupakan sumasi dari potensial aksi sel saraf di dalam otak. Setelah itu ada EKG, elektrokardiogram, merupakan pencatatan isyarat biolistrik jantung dilakukan pada permukaan kulit. Irama jantung diatur oleh isyarat listrik yang dihasilkan oleh rangsangan spontan pada SANOD.
simpul sinoatrial sel-sel khusus yang terdapat pada atrium kanan dekat muara vena cava superior dan inferior. Terima kasih.